Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ardiansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Widhi Mataram, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan memberikan pernyataan tentang video Bapak Bregman, ahli sejarah Belanda. Upaya kita untuk memerangi kemiskinan seringkali didasarkan pada kesalahpahaman. Kesalahpahaman bahwa orang miskin harus menarik diri mereka keluar dari kubangan. Tapi sebuah teori baru yang revolusioner melihat efek kognitif dari hidup dalam kemiskinan. Apa yang dilakukan? Perjuangan tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan. Bagi orang-orang, kemiskinan adalah musuh besar bagi kebahagiaan manusia. Itu pasti menghancurkan kebebasan, dan itu membuat beberapa kebajikan tidak dapat diterapkan, dan yang lainnya sangat sulit. Permasalahan kemiskinan ini juga terjadi di beberapa negara-negara maju seperti di benua Eropa dan benua Amerika. Permasalahan kemiskinan ini sudah dinilai sebagai masalah yang amat serius dan amat besar yang perlu ditangani lebih lanjut. Sudah banyak ilmuwan yang mengadakan penelitian. Sebenarnya apa itu jaminan pendapatan dasar? Jaminan pendapatan dasar merupakan uang yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan tanpa syarat pada warganya. Tujuannya diberikannya uang ini untuk memenuhi kebutuhan dasar, setidaknya atas garis kemiskinan. Sebagian negara maju sudah mulai menggunakan kebijakan ini. Pemberlakuan jaminan pendapatan dasar ini dirasa cukup membantu dalam mengurangi angka kemiskinan yang bergejolak. Selain itu, dengan pemberlakuan kebijakan ini, kesenjangan sosial di kalangan masyarakat akan lebih berkurang. Karena dengan diadakannya dana untuk jaminan pendapatan dasar didapatkan dari menarik pajak bagi para korporasi berlaba triliunan. Tetapi bagaimana dengan negara berkembang seperti negara Indonesia? Apakah dengan memberlakukan jaminan pendapatan dasar efektif dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan? Maka pemerintah membutuhkan dana hingga triliunan. Dana ini hampir sepertiga dari pengeluaran negara yang tercantum dalam anggaran penerimaan dan belanja negara. Perubahan anggaran yang sangat besar menjadi perdebatan. Apakah kebijakan ini bisa membantu Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan? Kebijakan ini akan diberikan pada individu-individu yang dianggap berada di bawah batas kemiskinan. Sebenarnya, dengan diberikannya jaminan pendapatan dasar ini, diharapkan seseorang individu dapat memenuhi kebutuhan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan ini, orang malas bekerja. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri masih banyak orang yang pengangguran. Hal ini cukup sepele tapi bisa menjadi dampak yang cukup besar jika keadaan ini tidak dirubah. Dengan adanya kebijakan ini, jika diberlakukan sekarang, kemungkinan besar masyarakat akan merasa bahwa mereka tidak perlu berusaha yang lebih karena mereka akan mendapatkan uang tersebut setiap bulan. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang perlu diperhatikan juga, karena jika dibiarkan saja, maka tingkat pengangguran anak muda menjadi sangat tinggi. Perlu adanya revolusi agar masyarakat Indonesia bisa berpikir lebih luas. Dengan begitu, lebih banyak orang yang paham bagaimana cara mengaktualisasikan diri. Jika masyarakat Indonesia sudah siap dan paham bagaimana cara menyikapi kebijakan ini, maka kebijakan jaminan pendapatan dasar akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya jika memberlakukan jaminan pendapatan dasar, seperti menstabilkan keadaan ekonomi keluarga. Selain itu dapat mendorong melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi orang yang memiliki kendala dalam masalah keuangan.
lalu juga dapat memberikan modal bagi seorang untuk menjadi seorang wirausaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Definisi kemiskinan sendiri yaitu ketidakmampuan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini biasa terjadi di beberapa negara-negara maju maupun di negara berkembang. Tapi dalam mengatasi kemiskinan di negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan. Pada negara maju, mereka sudah mulai memberlakukan dengan sistem jaminan pendapatan dasar karena mereka sudah siap dari sisi finansial maupun dari sisi lainnya. Sedangkan jika kebijakan tersebut diberlakukan di suatu negara berkembang dan negara Indonesia yang masih belum stabil dalam masalah finansialnya, hal ini akan memicu permasalahan baru yang akan membuat keadaan menjadi semakin tidak stabil. Jadi jika dilihat dari sisi negara maju, kebijakan ini sangat membantu dan lumayan efektif dalam mengatasi kemiskinan. Berbeda di negara berkembang, jika memang sudah siap mungkin bisa menjadi alternatif bagi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan itu sendiri. Negara berkembang terutama negara Indonesia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.